beliau mengatakan begini, setelah Perang Dunia Kedua, dan orang mengatakan pemenangnya itulah sekutu, pemenangnya adalah Amerika. Jadi Pearl Harbor itu penyebabnya adalah embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang. Bukankah katanya deposit terbanyak oil deposit itu ada di Amerika, Texas? Bukan, deposit terbesar Meksiko, tuh Venezuela. Venezuela udah dipegang nih. Ya, nomor Iya satu kan? dipegang udah. Arab Saudi dipegang. Yang tinggal yang mana nomor 3? Iran. Nah inilah skenarionya. Kamu ini istimewa nih ya. Saat kita ngomong tentang minyak, energi, tahu-tahu kita ketemu, telepon-teleponan, ya udah, saya ulang jadi tamu saya. Ini adalah mantan Wamen SDM dan mantan Menteri SDM, ya, Dr. Arsyanda Tahar sudah hadir di studio. Terima kasih dah. Terima kasih. Saya panggil apa nih? Abang aja lah. Abang boleh. Saya Sumando juga ini. Iya. Minang ini. Jadi barangkali ya sekarang gonjang-ganjing ya setelah peristiwa penyerangan terhadap Iran gitu dan tiba-tiba orang sadar gitu ya, dan sebelum juga Amerika menyerang Venezuela, bisakah kita simpulkan bahwa itu adalah perang perebutan minyak dah? Mungkin kita berbeda pendapat di sini ya. Banyak orang mengatakan bahwa ini hanya geopolitik dalam mencari kesetimbangan baru. Betul. Ya kan. Tetapi sebagai orang energi dan membaca beberapa buku yang berkaitan dengan bagaimana sebuah negara menguasai natural resources di negara lain. Yeah. Dan bukunya itu, pengarangnya itu seorang pemenang Pulitzer ya, di Amerika. Dan itu selalu saya sampaikan, saya membaca buku-bukunya Daniel Yergin. Yergin, ya. Dalam buku The Price, judulnya aja udah The Price. The Price. Ya, hadiah. Oh, price hadiah, bukan price harga ya? Bukan, hadiah. Price, ya. Jadi beliau mengatakan begini, setelah Perang Dunia Kedua, dan orang mengatakan pemenangnya itulah sekutu. Beliau mengatakan bukan sekutu pemenangnya. Pemenangnya adalah Amerika. Kenapa? Kalau setiap game ada prize-nya, ada hadiahnya, hadiah pertama yang diterima oleh Amerika adalah itu lapangan yang baru ditemukan di Arab Saudi. Lapangan minyak ya? Lapangan minyak besar yang Ghawar itu. Ya. Dan sekarang mungkin masih berproduksi ya. Dan hadiah itu diberikan ke Amerika. Amerika mengatakan itu milik saya. Padahal waktu itu Jazirah Arab itu dikuasai oleh Inggris. Ya, dibagi-bagi lah. Yang sebelah timur itu Prancis, sebelah baratnya kan Inggris ya. Yang UAE, Qatar, Arab Saudi itu Inggris, sementara Lebanon, apalagi ya Syria. Itu kan Prancis ya. Setelah Ottoman Empire jatuh, diambil alih oleh Prancis dan Inggris. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, penguasaan atau pengelolaan sumber daya alam itu beralih kepada apa yang dinamakan strategi biopolitik. Strategi biopolitics. Jadi ada politiknya di situ. Melalui politik. Berbisnis melalui politik, oke? Ini bukan bisnis lagi dia. Menggunakan power dan politics untuk mendapatkan sumber daya alam. Kalau dalam Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman menggunakan cara militer untuk energi security-nya. Ya, seperti yang kita tahu bahwa di waktu itu Jerman tidak punya sumber daya alam, minyak nggak ada, tapi mereka berperang dengan apa? Teknologi ya? Ya, pesawatnya butuh minyak, kemudian kapal butuh minyak, tanknya butuh minyak, tapi minyak mereka nggak punya. Seluruh negara tetangga mereka serang. Nah, di situ kita baru tahu bahwa tahun 30-an itu mereka mengembangkan teknologi batu bara menjadi minyak sintetis. Oh, di zaman itu? Zaman itu. Dan minyak sintetis inilah setelah berhasil, maka dia gunakan sebagai fuel untuk perangnya dia. Dan batu bara terbesar waktu itu cadangannya ada di Inggris, Jerman, dan Polandia. Saat itu? Saat itu. Mungkin yang di Asia belum diketemukan ya? Ada, tapi dianggap kecil? Dianggap kecil lah, Ombilin dan lain-lain yang di mana. Di kampung kita tuh ya, Ombilin. Ya. Nah, pada saat itu, maka Jerman
ingin mendapatkan batu bara lebih, negara pertama yang diserang Perang Dunia Kedua apa? Poland. Karena Poland itu yang punya cadangan batu bara besar. Nah, ini yang dinamakan dengan strategi biomilitary untuk mendapatkan atau mencapai energi security-nya Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Ini yang strategi pertama, biomilitary. Dan biomilitary ini juga dilakukan oleh Jepang. Jepang seperti kita tahu, dia tidak punya minyak pada Perang Dunia Kedua. Gimana kapalnya mau jalan, gimana pesawatnya, gimana? Dan kita mungkin banyak yang tidak tahu bahwa Jepang sendiri pada saat itu mendapatkan minyak dari SO, Standard Oil, yang miliknya Rockefeller, John D. Rockefeller. 80% minyaknya dari mereka, dari New York sana. Ya. Nah, 80% ini waktu Jepang agak genit sedikit waktu itu menyeberang ke Cina. Ya, seperti kita tahu kalau kita nonton film-film kungfu itu selalu dengan Cina, dengan Jepang Amerika sudah mengingatkan, kamu jangan masuk lebih jauh ya ke Cina. Masih masuk lebih jauh ke Shanghai dan seterusnya. Akhirnya teori embargo itu dilakukan oleh Amerika. Saya embargo kamu minyak yang 80% tadi. Tidak diberikan 80%. Marahlah Jepang. Dengan marah Jepang, apa yang dilakukan Jepang? Menyerang Pearl Harbor. Makanya mulailah Amerika terlibat Perang Dunia Kedua. Jadi Pearl Harbor itu penyebabnya adalah embargo minyak yang dilakukan oleh Amerika terhadap Jepang. Nah, sekarang Jepang mau lari kemana? Untuk mendapatkan minyak 80% tadi. Nah, kalau kita lihat penyebaran Jepang ke selatan, itu dia lengkap. Taiwan dia lengkap, Filipina dia lengkap, dia masuk langsung ke Indonesia. Kenapa? Di Indonesia waktu itu sudah ditemukan minyak oleh Belanda. Jadi mana tuh Bang? Pendopo gitu ya? Belum. Stanford ya? Stanford ya. Waktu itu Pelaju Sungai Gerong ya. Kemudian yang di Sumatera Utara itu Pangkalan Berandan. Yang ketiga itu Cepu. Udah ada Cepu ya. Riau belum. Belum masih inilah. Masih belakang. Ya. Kemudian Balikpapan. Yes. Dan yang kelima itu ada di Kepala Burung dari Irian itu. Itu nama daerahnya Sele. Kalau kita dari mana? Dari Sorong mau ke BP Tangguh. Kita ke Sorong pesawat, kemudian pesawat kecil ke Babo Babo. Nah, di dekat Babo itulah minyak yang tanpa pengolahan, tanpa refinery bisa digunakan untuk pesawat untuk langsung. Dan ini jejak sejarahnya kalau kita mendarat di lapangan terbang itu. Fak-fak ya? Bukan dari Sorong ke 1 jam ke arah Dabo itu. Babo. Dan itu bunker-bunker Jepang masih ada sampai sekarang. Masih sekarang. Dan disitulah minyak yang dibutuhkan dia untuk berperang. Nah, Jepang menggunakan kekuatan militer untuk energi security-nya pada saat itu. Ya, dua itu yang pernah menggunakan kekuatan militer untuk mensecure energinya, kebutuhan energinya. Nah, pada saat setelah Perang Dunia Kedua, pemenangnya adalah Sekutu dan Amerika bilang yang menjadi pemenang itu adalah Sekutu, benar, tetapi waktu kita lihat Marshall Plan membangun kembali Eropa, duitnya dari mana? Amerika. Kemudian sewaktu Amerika membantu Marshall Plan, ini dibantu dengan cara apa? Gimana cara membangun? Duitnya mau dikasih ke siapa? Ke mana? Ke Belanda, ke Inggris, ke apalagi Perancis. Ini siapa yang bangun pemerintahnya? Swastanya. Nah, disitulah pertama kali katanya dalam buku itu dikatakan ekonomi pembangunan, development economic. Yes. Ilmunya muncul pada saat itu. Nah, disitulah lewat Bretton Woods Agreement yang munculkan World Bank, IMF muncul di situ. Nah, pada saat itulah Amerika mengatakan saya sebenarnya pemenang, maka hadiah pertama saya adalah Arab Saudi. Nah, inilah by politik yang pertama, mendapatkan volume minyak di mana negara itu berada. Dengan barter adalah keamanan negara tersebut. Proteksi. Maka sampai hari ini yang namanya di Arab Saudi yang boleh masuk cuman Amerika.
Aramco adalah Arabian American Company, nggak ada Arabian American European Company, no, nggak ada. Di stop di Amerika. Nah inilah cara politik menguasai lewat barter keamanan, menguasai volume. Cara kedua by politics itu adalah mengganti national leadership negara tersebut. Itu yang di skenario itu dilakukan berulang-ulang ya Bro? Iya, itu dilakukan berulang-ulang dan pertama kali dilakukan adalah sewaktu Amerika mengganti Mossadegh tahun 52 dengan Shah Iran. 79? Enggak, 52 dulu, 53. Oh iya 52, oh yang iya 52 sebelum Shah Iran digulingkan Khomeini ya oke. Nah waktu Mossadegh, waktu itu di Iran sendiri yang berkuasa kan Inggris, kan di arah barat ya. Ya arah timur ya, arah timur lah ya. Barat itu ke sini. Nah, sewaktu Mossadegh berkuasa, Inggris lewat Anglo-Persian Oil Company yang melakukan eksplorasi dan produksi di Iran itu dinasionalisasi oleh Mossadegh presidennya. Marah Inggris dan itulah berdiri pertama kali namanya British Petroleum, itu cikal bakalnya adalah Iran. BP. Oke. Ya. Pulang ke Inggris 53 itulah diganti Mossadegh dengan Shah Iran. Shah Iran berkuasa, Reza Pahlavi. Amerika masuk kembali mengatakan minyak milik saya. Marah Inggris, marah. Tapi akhirnya berkompromi, Amerika dapat 60%, BP dapat 40%. Anglo-Persian Oil Company kembali ke Iran dengan 40%. Sampai Shah Iran tumbang oleh Khomeini tahun 79. Semenjak itu nggak ada lagi Inggris sama Amerika sampai hari ini. Jadi apakah kejadian sekarang ini history repeat? It could be. History repeat. Ya. Ya. Nah, cara selanjutnya ini masih cara menumbangkan national leadership. Bagaimana dengan waktu Gaddafi ditumbangkan? Libya ya. Libya. Bagaimana dengan Saddam waktu ditumbangkan? Irak. Irak. Dan yang dua terakhir adalah Venezuela. Venezuela punya cadangan minyak terbesar di dunia. Di dunia ya. Dan Maduro ditumbangkan dan diganti dengan yang mungkin sesuai dengan keinginan dari bonekanya lah. Dan yang terakhir adalah Iran. Yang pertama dilakukan adalah meremove Ayatollah Khamenei. Dan berharap juga ada regime change ya. Iya. Dan inilah cara politik yang kedua, yaitu mengganti pemimpinnya. Mungkin kita berbeda pendapat, tapi itulah yang saya baca dari buku The Price tadi, dan juga ada buku yang namanya The Quest. Di situ juga ada beberapa hal yang dibahas di situ. Pengarang yang sama. Dan yang terbaru itu The New Map. Bagaimana map dunia baru setelah termasuk kemana perang Ukraine dengan Rusia lewat Crimea-nya waktu itu, lewat pipa Nord Stream, bahwa ada cara-cara perlawanan dari negara-negara yang merasa pengelolaan sumber daya alam yang tidak fair. Termasuk nanti kita bahas mungkin tentang Selat Hormuz ini ada faktor sejarahnya nggak? Ada. Maksud ini gimana nih setelah terjadi peristiwa penyerangan Iran dan Iran mencekek Selat Hormuz? Nah, saya masuk mungkin lewat by politik yang ketiga itu adalah menguasai jalur perdagangan. Oh, ini cara ketiga. Nah, jalur perdagangan yang terbesar itu, satu adalah terusan Suez, dua terusan Panama, ketiga adalah Selat Hormuz. Ya. Bagaimana dengan Selat Malaka? Iya, Selat Malaka besar, tapi dia kalau menurut hemat saya dalam melihat beberapa hal, banyak solusi atau alternatif untuk menghindari Selat Malaka kalau terjadi krisis di situ. Beda dengan Selat Hormuz, beda dengan terusan Suez, dan beda dengan terusan Panama. Coba lihat kapan Amerika menguasai terusan Panama. Waktu gerakan Noriega. Akhirnya Suez dikuasai oleh Panama dikuasai oleh Amerika. Bagaimana dengan Suez? Siapa yang bikin Suez? Prancis sama Inggris. Ferdinand de Lesseps ya. Ya. Sewaktu
Gamal Abdel Nasser menjadi presidennya Egypt. Yes. Di saat itu dilakukan oleh Gamal menasionalisasi terusan Suez. Terusan Suez. Ributlah Eropa karena kapalnya harus ke bawah. Berputar jauh. Berputar itu bisa 14 hari 15 hari bedanya. Selisihnya kalau dia ke bawah ya. Berapa ongkosnya loh ya. Nah, untuk itu Amerika nggak mau kecolongan. Apa yang dilakukan Panama? Menguasai Panama. Karena terusan Suez dikuasai Egypt sampai hari ini itu tahun 50-an ya. Nah, untuk itu energy security yang penting itulah menguasai jalur perdagangan. Dan ini pernah waktu itu saya diundang 9 bulan yang lalu dan pernah saya bahas ini dengan iNews bahwa hati-hati dengan Selat Hormuz. Karena yang ketiga yang terbesar, kalau ini terganggu minyak akan harganya bisa kita nggak bisa prediksi. Ya. Nah, Selat Hormuz ini adalah kalau kita panjangin lagi analisanya, ini adalah bentuk perlawanan dari negara yang punya sumber daya alam tapi tidak berdaya secara militer dan politik dunia. Pertama kali kalau saya lihat sejarah yang melakukan itu adalah sewaktu perang Arab Israel Yom Kippur tahun 73, di mana Amerika membantu Israel. Raja Faisal marah, maka OPEC mengembargo negara-negara yang membantu Israel, terutama Amerika tahun 73. Terjadilah krisis energi. Jadi negara yang pernah mendeklar energy crisis itu adalah Amerika tahun 73. Ribut nggak di Amerika? Ribut. Ya. Nah, pada saat itulah ya, karena Raja Faisal OPEC tidak berdaya, yang dia punya hanya senjatanya adalah minyak, maka dinamakan dengan weaponized oil yang dipersenjatai untuk melawan. Nah, untuk jadi, proteksi lah. Untuk proteksi. Jadi oil digunakan sebagai senjata. Itu sudah pernah dilakukan oleh Arab Saudi tahun 73. Siapa lagi yang pernah melakukan? Yang ketiga ini kalau saya melihat ya. Yang kedua itu adalah Rusia menggunakan Nord Stream, gas yang mengalir ke Jerman dari ini pada tahun berapa ya, 2000-an ini, sewaktu dia dibuka ya Nord Stream pertama, Rusia ditekan, Rusia bilang ini winter, gasnya saya tutup pipa valve-nya, matilah Eropa Barat itu. Dan ini senjata, gas digunakan senjata untuk menekan negara-negara yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitiknya. Nah, yang ketiga ini yang besar itu adalah ini Selat Hormuz. Jadi menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata untuk menekan pihak yang berkonfrontasi dengan Iran. Jadi ini bukan sesuatu, kalau menurut hemat saya, mungkin saya salah gitu, bahwa ini bukan strategi yang out of the blue gitu ya. Semua udah dipikirin. Sudah dipikirin dan sudah ada yang pernah menulis dan menganalisa itu dari awal. Kalau gitu ke depan bagaimana? Ya udah, kita lihat aja yang mana mau dijalankan skenarionya. Ya. Apakah by politiknya itu dengan menguasai volume dengan barter geopolitiknya? Menguasai jalur perdagangan kah? Menumbangkan national leadership-nya? Atau cara keempat juga ada. Destabilisasi kawasan. Dan ini yang terjadi di Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau menurut teorinya, kalau dia aman, yang susah itulah negara-negara OECD. Negara maju akan susah kalau itu aman. Kenapa? Tahun 73 Amerika udah merasakan aman. Tahun 73, 70, 71, 73, mungkin yang terakhir 67 perang berapa hari dengan Israel. Ya. Maka yang dilakukan oleh Arab Saudi mengembargo Amerika. Tahun 50-an aman, ya. Terusan Suez aman, apa yang dilakukan Egypt? Dia nasionalisasi itu. Sewaktu BP tenang-tenang di Iran, apa yang dilakukan oleh Mossadegh? Menasionalisasi itu. Jadi negara-negara maju berpikiran kalau kawasan ini tenang, kita yang susah, untuk itu harus dilakukan destabilisasi. Dan ini berkaitan dengan setelah tahun 73 itu, tahun 71 dolar Amerika tidak lagi di backup oleh emas. Emas. Ya.
Nixon akhirnya tahun 73 itu mengatakan tidak boleh ekspor minyak Amerika, nggak boleh ekspor. Sampai tahun 2015 Barack Obama yang baru bisa mengatakan oleh ekspor minyak. Walaupun sampai hari ini Amerika itu negara importir, bukan eksportir. Importir deh. Importir, dia kebutuhan 20 juta barrel per day. Bukankah katanya deposit terbanyak oil deposit itu ada di Amerika, Texas. Bukan, deposit terbesar Meksiko, tuh Venezuela. Venezuela. Apa? Venezuela udah dipegang nih. Ya, nomor Iya satu kan? dipegang. Dipegang udah. Arab Saudi dipegang. Dipegang. Yang tinggal yang mana nomor 3? Iran. Iran. Nah inilah skenarionya. Dan Rusia juga dimatiin ya kan? Nah ini ya, destabilisasi itu termasuk dysfunctional nasional negara tersebut. Yang di dysfunctional siapa aja? Rusia, Ya, Irak, Libya, ya. Syria, Venezuela nggak banyak minyak, Venezuela. Dan ini masuk bagian dalam strategi politik untuk energy security negara. Nah ini ada yang mengatakan bahwa ini bukan strateginya Trump, that's given. Kan ada yang percaya, saya nggak tahu udah percaya nggak, ada elit global gitu yang kepentingan. Jadi siapapun presidennya, keputusannya itu. Tinggal bagaimana cara melaksanakannya. Kalau kita lihat histori yang ke belakang, siapapun presidennya, pasti itu. Dan ini adalah strategi untuk mengamankan energy security-nya, terutama Amerika. Karena apa? Dia 20 juta kebutuhan. Per hari? Oh ya. Produksi cuma 12 juta. 12 ada lag 8 juta? 8 juta per day dia impor. Impor terbesar dari mana? Nah, impor salah satunya terbesar tuh dari Kanada. Jelas dari Arab Saudi ada, karena Aramco ya, dulu besar, sekarang udah mengecil. Dan kilang-kilangnya Amerika yang diteluk Gulf Mexico, itu dipersiapkan untuk heavy oil. Heavy oil itu bisa dari Kanada, bisa dari Venezuela. Jadi Venezuela itu ya minyaknya heavy. Harus diproses lagi. Prosesnya ya nggak gampang prosesnya. Sementara setelah tahun 2000-an 5 setelah shale oil itu booming, produksi Amerika waktu itu cuma 7 juta barrel, 6-7 juta menjadi 13 juta, hampir 2 kali lipat dalam waktu 7 tahun. 2013-14 itu udah. Dan minyaknya shale oil itu minyak ringan, light oil, nggak cocok dengan refinery yang ada. Refinery pengolahannya, maka shale oilnya sedikit yang diekspor. Ya, shale oil itu dari mana aja depositnya? Dari Texas yang besar. Ya, California. Ada di California nggak banyak, nggak ada. Di Texas, North Dakota, ada di Colorado, ada di Pennsylvania. Oh ya? Ya, awal-awalnya Standard Oil ada di situ, ya, Exxon. Rockefeller kan di Philadelphia dan sekitarnya lah, di East Coast di sana. Ya. Nah, dari sisi itu minyak shale oil iya benar ada yang diimpor, diekspor. Tapi netnya Amerika tuh impor 7 sampai 8 juta barrel per day sampai hari ini. Jadi sama kayak kita net importer ya. Net importer kita. Oh begitu deh. Ya. Nah, jadi dari cerita ini, by militer kita cerita, by politik seperti ini. Nah, bagaimana dengan negara seperti Cina, India, Korea, Taiwan, Jepang? Apakah dia menggunakan cara militer? Belum ada sejarahnya. By politik, mungkin bukan politik per se yang 4 tadi. Dia lebih menggunakan cara diplomatik. Itu backdoor atau backstage, panggung belakang. Tapi yang panggung depan yang melakukan secara terang itu adalah Jepang, Korea, itulah dagang. Itu yang dinamakan barter, technocratic approach untuk energy security. Ya dia ada oil company-nya mendapatkan PI, participating interest di negara lain, dia nggak mau dibayar dengan duit, volumenya masuk ke negaranya. Volume itu yang diolah. Ada di sini kan kayak Jepang ada Impact yang di Masela, ada Korea, ada perusahaan Cina. Itu dia tidak bermain politik dan tidak bermain atau berstrategi secara militer. Ya udah, kita dagang aja. Ada minyak di sana, saya masuk invest, tapi volumenya ke negara saya nggak mau volumenya di sana. Karena dia nggak mau duit, karena duit kalau dibakar masukin refinery nggak jadi apa-apa. Tapi kalau oil dimasukin refinery jadi minyak, dan itu yang dibutuhkan.
Nah inilah cara yang ketiga teknokratik. Dah, saya mundur. Apa yang membuat Amerika terganggu juga adalah gangguan terhadap dominasi petrodolar ya. Dulu ada perjanjian ya, tahun 70-an itu ya. Benar. Semua transaksi harus pakai dolar. Sewaktu dia kena embargo, ya, settlementnya seperti apa? Settlementnya akhirnya duit yang diperoleh oleh negara-negara petrodolar, oleh negara-negara OPEC tadi, itu transaksi harus menggunakan dolar. Itu yang menentukan siapa? Amerika. Iya. Nixon ya? Ya, zaman Nixon. Oke. Kemudian dolar ini harus disimpan di Amerika, di treasury bill-nya, di T-bill-nya. Dan ini yang membackup dolar, bukan lagi emas. Itu satu yang membackup. Nah, T-bill ini, duit yang disimpan ini, Amerika bilang, kamu juga harus gunakan untuk membeli senjata. Jadi, oil money for weapon sekarang. Bukan weaponized oil lagi. Nah, untuk agar, ini di buku bukan kata saya nih, ini nanti orang mengatakan, enggak, dibilang. Jadi, oil ini, karena oil money ini untuk senjata, kawasan Timur Tengah harus dibikin apa? Destabilize. Maka berusahalah Kuwait untuk beli senjata, UAE beli senjata. Supaya senjatanya laku. Dan petrodolar terlindungi karena dijamin ada pembelian senjata ke sana. Nah, yang kedua, ini saya baca di buku di buku yang lain itu dikatakan selain petrodolar tadi, yang membackup dolar itu adalah employment rate-nya di Amerika. Kan penting sekali kalau kita tiap bulan tuh employment rate. Ternyata employment rate itu yang membackup dolar. Dasarnya apa? Kalau unemployment itu turun, berarti employment orang yang bekerja lebih banyak. Amerika yakin orang yang bekerja ini akan menghasilkan devisa. Disitulah dolar nilainya tergantung dari employment rate. Jadi kait-mengkait ini ya. Ini yang saya baca bahwa ada hubungan toh. Kalau kita di Amerika kan lihat tuh, itu orang sangat ini sekali, employment rate ini sekian persen, itu menjadi tolak ukur salah satunya. Ternyata adalah inilah yang menjadi dasar apakah dolar kuat atau tidak. Dan pemikirannya, kalau orang bekerja di sana, ini dolar devisa akan ada. Kenapa? Orientasinya adalah apa? High-tech dan services itu umumnya adalah ke luar negeri. Dan di situ akan dapat devisa. Jadi dua ini yang setelah tidak di backup oleh emas, dua ini yang menjadi parameter. Nah, sekarang kita lanjut. Kenapa pernah terbersit kemarin Iran mengatakan boleh lewat kalau transaksi dengan yuan. Nah, ini salah satu cara petrodolar yang membackup dolar tadi. Kalau sekarang diganggu lewat yuan, dan ini sudah dilakukan oleh Iran. Kenapa? Tadi kita bicara Cina menggunakan cara teknokratik. Dia dagang aja. Sebelum terjadi gonjang-ganjing ini di Iran, Cina sudah masuk di Iran. Dia membangun infrastruktur di sana, dia membangun pabrik di sana, membangun jalan, membangun jembatan. Terus pembayaran pakai dolar? Enggak. Pakai minyak dia bayar. Minyak ini bayar seperti apa? Jadi kontraktor-kontraktor di Cina, EPCI-nya, Engineering, Procurement, Construction, dan Peralatan, itu masuk ke Iran bangun. Sama Iran dibayar dengan oil company Cina. Oil company Cina mentranslate itu menjadi yuan, yuannya dibayar ke kontraktor di sana. Dan payment sistemnya dinamakan dengan CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Dan ini sudah berjalan. Dan tidak melewati kode-nya SWIFT itu yang terlacak nanti. Sekarang kan salah satu Iran ini yang bargaining mereka sekarang adalah bagaimana dananya yang sekian puluh ratusan bilion yang di freeze. Yang dibekukan ya. Dibekukan mungkin semenjak 79. Itu bisa kembali. Dan dia juga tidak mau kalau duit minyaknya sekarang yang ekspornya meningkat sekarang ini. Itu juga bisa ditahan, maka dia menggunakan yuan. Dan nanti kalau Selat Hormuz, siapa yang dilawat juga pakai fee, kalau dia terapkan yuan, mungkin ini salah satu strategi bagi Cina untuk
melemahkan petrodolar tadi. Ya. Dan transaksi minyak nanti bukan lagi oleh US dollar tapi oleh yuan. Sebagian begitu kan? Beberapa. Ya, sebagian begitu. Okay. Ya. Dan BRIC itu sangat mengganggu Amerika ya dah. Benar. Mengganggu petrodolar ya, mengganggu hal-hal. Iya, karena bukan dengan emas lagi. Dengan penjualan minyak. Karena ini adalah sumber energi. Walaupun sekarang kita bicara tentang renewable energy, tapi apakah sudah bisa menggantikan fosil? Belum. Dah dengan adanya kasus serangan ini ya, apakah menjadi sangat membuat Indonesia berpikir harus kembali ke fosil ya? Karena kita punya batu bara banyak dan kita juga punya CPO. Bagaimana menurut? Kalau ini pendapat saya ya. Orang selalu kadang-kadang mempertentangkan antara renewable dengan fossil fuel. Yes. Kalau saya ditanyain, alangkah bijaknya kita bukan mempertentangkan. Dia harus saling melengkapi. Iya, dia harus jalan beriringan. Ya. Jangan saling membunuh. Kenapa sampai hari ini membuktikan fossil fuel itu, orang melihat fossil fuel untuk transportasi, untuk kelistrikan. Ingat nggak kita, yang terancam sekarang itu bukan sisi transportasi kelistrikan, tapi adalah turunan petrokimikal misalnya. Baju, plastik sekarang kantong kresek udah jadi mahal. Itu kan fossil fuel, nggak bisa renewable menggantikan. Ya, terus sulfur, ya itu yang dari by process dari refinery menghasilkan sulfur. Nah, tambang-tambang kita yang untuk HPAL gitu, itu menggunakan H2SO4. Sulfur. Asam sulfat. Itu dari mana? Banyak dari negara-negara Teluk. Sekarang terhenti. Ini juga berakibat kepada processing dari nikel kita. Kalau asam sulfat nggak terpenuhi. Jadi banyak impact dari fossil fuel ini yang mempengaruhi hajat hidup kita, dan renewable energy jangan dipertentangkan. Dia akan masuk perlahan-lahan menggantikan dalam porsinya. Jangan dilakukan head to head. Ini harus dibunuh, harus dimatikan. Coba kita lihat sekarang. Amerika balik nggak dengan batu bara? Balik. Jerman balik nggak dengan batu bara? Balik. Cina juga balik ya? Cina jangankan balik. Dari dulu kali. Jadi konsumsi batu bara dunia itu sekitar 8.000 juta ton. Iya. 8.000 juta ton. 8.000 ya. Ya. 4.200 itu Cina yang mengkonsumsi. Lebih dari 55% konsumsi batu bara dunia itu Cina. Dan saya potong, inikah saatnya kita kembali menengok batu bara yang jelas-jelas kita punya? Nah, kalau gitu kita bicara teknokratik tadi. Energy security by teknokratik. Intinya adalah kita bicara energy security, bukan swasembada. Jadi kita harus bedakan ya. Swasembada itu kalau dalam bahasa Inggris mungkin self-sufficient kata orang ya. Self-sufficient. Ya, tapi dalam termnya energi bukan self-sufficient. Term kita itu adalah energy independent. Jadi kemandirian energi. Ya, itu kalimat pemimpin kita. Ya, energy independent ya. Jadi kalau energy independent artinya apa? Semua jenis energi yang ada di dalam negeri dipakai agar ketergantungan kita terhadap impor berkurang. Bukan berkurang, kalau bisa tidak ada sama sekali. Itulah energi independen. Kalau kita punya ada minyak, ada batu bara, ada CPO, yes, ya, dan ada renewable energy, udah mulai, kayak air. Terus ada geothermal, dan tidak semua negara dianugerahi geothermal. Kita salah satu negara yang dianugerahi geothermal. Dan dia bisa berperilaku seperti batu bara untuk mensuplai energi kita. Dia bisa sebagai base load, 24 jam dia bisa hidup. Ini yang membedakan dengan kalau bicara angin dan matahari. Angin dia bisa hidup kalau ada angin.
Kalau nggak ada angin kita nggak dapat listriknya. Mau nggak sewaktu kita menggunakan pembangkit angin, anginnya nggak ada, listrik mati, oh ya kita terima deh. Nggak mau kita. Gitu juga dengan PLTS, surya. Kalau ada matahari iya, dan dia tidak bisa 24 jam, hanya bisa 6 Siang jam. doang, ya. Dan itu pun kalau nggak hujan. Artinya apa? Tidak Behaviornya itu ya harus di backup oleh mungkin fosil, mungkin gas, ya. Sehingga yang sewaktu dia mati itu ada backupnya. Nah yang kita salah kaprah, nih ya kalau menyangkut misalnya orang bicara tentang mungkin agak sensitif ya, pensiun dini batubara. Iya, ngapain? Iya PLTU ya. Iya. Orang bilang gini, kalau ada 100 megawatt PLTU yang pensiun, maka PLTS bisa menggantikan 100 megawatt. Enggak. Ya. Jadi kalau 100 megawatt PLTU bisa menghasilkan energi misalnya 24 jam lah. Jadi kita nggak bicara tentang capacity factor, kita nggak bicara tentang efisiensi ya. Kita masih bicara matematika biasa lah. 100 megawatt dia bisa berproduksi 24, berarti 100 kali 24 2400 megawatt hour. Kalau PLTS 100 megawatt dia hanya hidup 6 jam, berapa dia bisa menghasilkan? Cuman 100 kali 6, jadi 600 megawatt hour. Jadi untuk menggantikan 100 megawatt batubara 4 kali harus PLTS. Dan investasi masih mahal sekali deh. Kalau 4 kali ini ada yang mengatakan bisa 5 sen, 3 sen, 4 sen yang murah. Orang melihatnya mungkin 1:1. Tapi kita kan bicara 100 megawatt ini digantikan oleh 4 kali lipatnya atau 3 kali lipat, 4 kali lipatnya. Dan itu pun kalau malam yang 3 kali lipat tadi itu harus dimasukkan dalam baterai. Storage. Di storage kan malam dia nggak ada. Ongkos baterai berapa? Nah ini harus dihitung end to end, di life cycle-nya harus kita hitung. Oh di negara lain kok murah. Nah nanti kita bicara kenapa PLTS di negara lain murah, di sini enggak. Kebayang nggak? Ini kadang-kadang saya mikirnya gini ya. Kita dikritik tentang sawit. Ya. Suatu saat saya berpikir gini, saya melihat foto udara. 1 megawatt PLTS itu butuh 1 hektar, 1 sampai 2 hektar tanah. Hamparan ya? Hamparan. Kalau saya butuh 100 megawatt PLTS surya, saya butuh 100 sampai 200 hektar. 100 hektar saya tanamin PLTS. Saya lihat foto udara dengan 1 hektar saya tanami sawit, mana yang lebih hijau? Sawit dong. Terus, ini kemana ini? Tanahnya mana yang lebih rusak? Ditanamin sawit atau ditanamin PLTS? Coba lihat tanah yang ditanamin PLTS yang udah di bawahnya. Jadi apa? Vegetasinya hilang. Mundur. Tutup. Iya. Nah coba, saya hanya berpikir cara ini logik aja deh. Nah, kita kan bisa lihat 100 megawatt 100 hektar kita tanamin PLTS, kita 1 hektar kita tanamin sawit. Mana yang lebih memberikan oksigen? Walaupun harus ada pengendaliannya. Mungkin ini monoculture, hungry terhadap water. Iya. Ada hitung-hitungannya. Tapi kita nggak bisa serta-merta mengcompare itu head to head, enggak. Saya baru sekarang dapat insight begini dari udah Archandra. Makanya kalau dia ditumbuhi PLTS ini di gurun, good. Ya, seperti di China. Di China, di Arab Saudi, di Australia. Karena itu bukan tanah yang produktif. Kalau di danau-danau udah? Danau. Makanya salah satu yang di danau yang di itu tuh Jatiluhur waktu saya sama Pak Jonan ya, waktu dengan Mas Dar. Mereka datang waktu itu, akhirnya selesai ya. Selesai setelah zaman saya sama Pak Jonan. Dan itu kita melihat hanya sekian persen dari danau boleh digunakan untuk boleh. Ya ada rasionya. Rasionya. Dan tidak mengganggu vegetasi yang lain. That's good. Tapi kalau tanah subur, tanah ini kita tumbuhin PLTS. Mungkin coba kita lihat. Mana yang tanah yang lebih rusak? PLTS atau
Dan ketidakadilan ini juga kita pernah waktu itu saya sampaikan juga kepada negara-negara Eropa ya, mengkritisi sawit, iya, tapi kenapa kamu nggak mengkritisi PLTS? Yang lebih merusak sudah. Dari sisi tanah ya. Oke, udah banyak sekali yang saya dapat nih dah. Kalau udah sekarang diminta lagi jadi Menteri SDM, what will you do dah? Berat nih, jawabnya berat. Enggak. Ini pertanyaan iseng aja sebenarnya. What will you do? Karena ini hypothetical question. Yes, very hypothetical. Hypothetical ya. Ya. Mungkin kalau saya balik kemana? Gimana? Iya. Apakah kita punya masalah di bidang energi? Ya. Kelihatannya kalau apa yang kita baca sekarang seperti apa pemerintahan sekarang ya, ada perang di Iran, ada Selat Hormuz, dan pemerintah kelihatannya apa yang disampaikan mampu untuk mengatasinya, misalnya supply. Tenang-tenang aja. Ya. Artinya sudah kita mampu menghadapi ini, maka questionnya jadi nggak valid lagi. Oh gitu. Tapi saya baru pulang udah dari luar Jakarta, saya Palembang kemarin. Cari solar itu susah. Antri-antri gitu agak miris ya Pak. Sumatera Selatan itu kan apa energi yang nggak punya Sumatera Selatan? Punya semua. Iya, panas bumi punya, CPO punya, gas punya, batu bara punya. Iya gitu. Kasihan udah. Kasihan gitu. Nah kalau gitu kita bicara mungkin ya. Distribusi kah? Enggak. Manajemen kah? Energy security Indonesia mau kemana? Pakai cara apa? Militer, politik, atau teknokratik? Teknokratik. Nah, tentu kita bersepakat dulu secara nasional, secara level strategi nasional, bahwa kita akan memilih jalur teknokratik. Nah, mungkin di ruangan ini mungkin kita bersepakat teknokratik, tapi di luar ini kan kita belum tahu. Ya. Nuansanya beda lagi. Nuansanya beda. Nah, untuk itu kalau kita fokus ke teknokratik, apa yang mesti kita lakukan? Kita lihat apa yang dilakukan Jepang. Dia pergi keluar negaranya, membuat perusahaan minyak juga yang lain-lain ya, negara lain ya. Perusahaan minyak nasionalnya itu kuat di luar negeri. Sehingga bisa bersaing dengan Exxon, Chevron. Walaupun dia nggak punya kilangnya ya, nggak punya tambangnya. Dan itu yang dilakukan oleh Petronas juga. Mana produksi Malaysia yang di dalam negeri atau luar negeri besar? Luar negeri lebih besar dari dalam negeri. Artinya Petronas mampu mensejajarkan diri dengan International Oil Company. Nah, PR kita pertama adalah National Oil Company kita harus kuat. Dan mampu mensejajarkan diri dengan internasional atau national oil company negara lain. Nah ini kenapa? Volume itu kalau tidak ada di dalam negeri, seperti Singapura dia nggak punya volume crude di dalam negeri, ya banyak negara tidak punya volume negeri, tapi dia membuat perusahaan yang kuat di luar negeri sehingga volume itu bisa balik. Kita bersepakat nggak memperkuat ini dulu, bukan memperkuat, membuat kuat. Dan apa ketakutan kita sekarang dengan misalnya National Oil Company yang harus kuat di luar? Karena governance kita kadang-kadang itu, coba kita lihat, takut dengan kerugian negara tadi. Sementara siklus oil and gas itu bukan linear, untung terus enggak. Dia siklusnya naik turun. Ada 3 hal yang kita harus perhatikan dalam bisnis oil and gas. 2 yang kita tidak tahu, 1 kita tahu. 2 apa? 2 yang kita tahu, yang tidak tahu itu adalah berapa naiknya harga minyak, berapa turunnya kita nggak tahu. Siapapun tidak tahu. Banyak faktor. Iya. Yang kedua yang kita tidak tahu, kapan naiknya, kapan turunnya. Berapa nggak tahu, kapan juga tidak tahu. Yang kita tahu adalah kalau dia naik, maka dia akan turun. Kalau dia turun, dia akan naik. Dia akan siklus. Ada siklusnya. Nah kalau gitu bisa nggak kita main timing? Oh berapa naiknya ini? Oh kapan naiknya? Bisa. Bisa. Nah untuk itu
strategi yang tadi energy security kita, kalau kita tidak tahu yang kita bersepakat dengan 3 hal ini, yang kita persiapkan adalah kalau dia naik apa yang akan kita lakukan? Ya. Kalau dia turun apa yang akan kita lakukan? Nah, salah satu cara mau naik mau turun, kalau kita punya national oil company yang kuat, yang mampu mensejarkan diri di luar, volume itu tersedia selalu. Bukan uang ya. Kalau uang dimasukkan ke kilang, dia nggak jadi apa-apa. Dibakar jadi kertas dia. Jadi abu. Yang kita butuhkan adalah volumenya yang kita bawa pulang. Itulah esensi energy security, itu adalah jaminan volume yang bisa kita bawa pulang. Nah, yang kedua, itu kan cara depan itu. Cara depan artinya dagang depan. Ini by teknokratik itu dagang depan tadi. Volume tersedia, jalur tersedia, uang tersedia. Kalau sekarang kan yang masalah kan jalur nih. Volume ada, sebenarnya volume ada sekarang. Uang ada. Uang ada, ini nggak tersedia. Inilah cara-cara panggung depan, cara teknokratik yang dilakukan oleh banyak negara yang tidak punya sumber daya alam di negaranya. Seperti Jepang, Korea. Apalagi cara selanjutnya, ini cara depan. Cara belakang yang terang juga adalah geopolitik, kedekatan power and politik yang menggunakan kekuatan diplomatik. Kesamaan pimpinan negara tersebut, kedekatan emosional. Dan ini terjadi sekarang. Dengan satu telepon bisa mendapatkan volume. Dan ini cara-cara yang dilakukan oleh banyak negara lewat G2G. Tapi yang di depan adalah national oil company-nya. Harus. Dan ini adalah cara yang bisa kita tempuh juga. Memperkuat dari sisi politik and power kita. PR kita di situ ya. PR kita di situ. Udah itu 2 kali wamen ya? Sekali wamen. Oh, sekali wamen. Sekali wamen menteri. Zaman Sudirman Said. Enggak, zamannya Pak Jonan jadi menteri. Oh, waktu yang iya. Pak Sudirman nggak punya wamen. Nggak punya wamen. Iya. Udah yang menggantikan waktu. Saya menggantikan Pak Sudirman. Habis masa jabatan. Habis itu saya jadi wamen. Jadi wamennya Pak Jonan. Bukan habis masa jabatan. Saya turun dari menteri. Pak Jonan diangkat jadi menteri. Saya jadi wamennya. Jadi pernah jadi wamen, pernah jadi menteri. Iya. Nggak panjang ya ternyata ya. 3 tahun. Masa udah mempunyai semacam amanah dan kekuatan juga power untuk menginfluence energi Indonesia. Ada nggak sesuatu yang barangkali belum selesai nih. Ada yang coba kalau Pak Archandra diperpanjang itu pasti selesai. Ada nggak catatan seperti itu? Kalau kita melihat ke belakang, tentu setelah kita merenung ya, seharusnya saya bisa melakukan ini itu ya. Ada beberapa PR yang mungkin bisa saya lakukan waktu itu dengan Pak Jonan gitu, tapi waktunya pendek ya. Sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah tadi yang saya katakan, kalau kita bersepakat bahwa cara untuk energy security kita adalah cara teknokratik. Ya, waktu itu kita pernah melakukannya dengan Iran. Dengan Iran? Iya. Jadi waktu itu ada 2 lapangan di Iran, namanya Eptimer dan Mansuri. Saya masih ingat 2 lapangan itu. Jadi cadangan 2 lapangan itu sama dengan seluruh cadangan kita di Indonesia. Kumpulin cadangan kita seluruh itu sama dengan 2 lapangan itu. Offshore, onshore? Onshore. Iya. Waktu itu Pak Jonan bertemu dengan Ayatollah Khamenei Ali Khamenei. Saya bertemu dengan Presiden Rouhani. Jadi pada pertemuan itu yang memimpin delegasi itu Pak Darmin. Kita hanya bertiga bertemu. Darmin Nasution. Saya, Pak Darmin, satu Pak Dubes ya. Kita masuklah ke compoundnya Presiden Rouhani. Dan waktu itu kita bicara bahwa kita sampaikan bahwa Pertamina kalau bisa diberikan 2 lapangan itu, kita berminat. Ke Presiden Rouhani, kita bicara face to face. Inilah panggung belakang yang saya bilang power and politik lewat diplomasi dan lobby ya. Terus kemudian si Presiden Rouhani mengatakan
ya kita mendengar itu. Tolong bicara dengan Menteri Perminyakan saya, itu siapa ya, Zaneh, itu sangat lebih senior dari Rohani, udah lama sekali jadi Menteri Perminyakan. Pada saat saya meeting kedua dengan Pertamina juga, dipimpin Pak Luhut sebagai pimpinan rombongan waktu itu, kita berunding, singkat cerita, Iran memberikan 1 lapangan. Dari 2 itu dikasih 1. Jadi reserve replacement ratio kita, kalau reserve kita segini, udah dapat 1,5-nya kita ada dapat dari. Dan itu di darat, besar lapangannya. Satu lagi dia bilang, kamu harus compete ya dengan perusahaan Rusia, minyak Rusia. Pertamina harus compete. Nggak apa-apa, fair enough. Singkat cerita itu di 2018, 2019, ada masalah geopolitik waktu itu, embargo Iran. Dan disitulah Amerika masuk. Tidak boleh. Ya, kita akhirnya mundur. Dilarang ya? Dilarang, bukan mundur, dilarang. Ya. Ini adalah salah satu cara ya, kalau kita teruskan ya, cara teknokratik untuk mendapatkan volume. Ya. Di depannya adalah Pertamina sebagai badan usaha kita. Nasional, di belakangnya adalah para diplomat dan yang diberi amanah untuk bisa berbicara. Untuk mendapatkan itu. Ini salah satunya ya, salah satu sekali. Ya. Apa lagi? Ya, yang lainnya bagaimana negara maju melihat cadangan dalam masa krisis. Strategic Petroleum Reserve. Jadi setelah Amerika mendeklar energy crisis tahun 73. Maka negara-negara OECD bersepakat membentuk International Energy Agency tahun 74. International Energy Agency yang sekarang masih berdiri mensyaratkan negara OECD untuk punya cadangan strategis minimal 90 hari. Ya, kenapa 90 hari? Karena anggapannya waktu itu semua krisis perang itu bisa selesai dalam 90 hari. Ya, tapi ada negara yang 90, ada 100, Jepang bahkan 200 hari untuk cadangan strategisnya. Dan ini mahal. Cadangan strategis itu mahal. Yeah. Coba bayangkan kalau untuk Amerika misalnya, kalau dia impor itu sekitar 8 juta barrel per day, dia butuh 90 hari, artinya dia harus 720 juta barrel yang harus dia siapkan storage-nya. Berapa duit matinya tuh? 720 juta kali $100 itu 72 billion ya. Iya. Duit mati 72 billion, duit mati. Kalau dia berutang dengan berapa bunganya? Berapa bunganya? Itu dari volumenya, ini bukan dari storage-nya. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita impor itu mungkin 1 juta, 1,2 juta barrel per day, 90 hari itu sekitar 100 juta barrel. 108 ya. Ya. Dikalikan dengan 100 dolar, itu ya 10,8 billion dollar. Kalau bunganya 10%, 1 tahun volumenya aja kita harus membayar $1 billion. Habis APBN. Ya. Ini baru dari volume, belum dari infrastruktur. Nah untuk itu, karena ruang fiskal kita terbatas. Ya untuk yang kita punya sekarang kan seperti yang saya sampaikan, yang kita punya cadangan operasional Pertamina yang 20 hari itu. Yang disampaikan Pak Bahlil juga 21 hari, itu cadangan operasional. Apa bedanya cadangan operasional dengan cadangan strategis? Cadangan operasional itu adalah milik Pertamina yang berorientasi apa? Di sana ada risiko, ada cost. Semakin lama dia disimpan, kalau orang BUMN nyimpan barang makin lama, makin apa? Cost-nya semakin tinggi. Maka harus dihitung berapa yang sanggup kita menyediakan, karena dia berputar kan barang itu. Ya, 21 hari, 20 hari, itulah mungkin kemampuan Pertamina melihat kemampuan keuangan, cost yang berapa, dan tingkat risiko yang mau diterima Pertamina. Kalau Strategic Petroleum Reserve, dia cost nggak masalah lagi, karena negara kaya. Yang dipentingkan adalah resikonya. Resiko dia harus tekan sekecil mungkin. Bukan kan 10 hari, 200 hari pun dia sanggup. Dan ini mungkin pertanyaan saya terakhir dah. Kalau udah nggak mau jawab juga nggak apa-apa. Ada nggak tahu apa rumor benar atau tidak gitu. Saya minta klarifikasi aja. Ada katanya dulu ada perusahaan
minyak dari Norway atau nggak salah yang ingin invest di Indonesia tapi katanya tidak terlalu mendapatkan tanggapan yang baik di zaman Pak Archandra. Kalau nggak mau jawab apa? Saya mencoba menjawab seingat yang saya bisa. Semoga saya tidak melebihkan, tidak mengurangi. Yes. Dan juga silahkan dicek di jejak digital. Ya. Norway masuk ke Indonesia, ada nama oil company kalau mungkin ini yang dimaksud ya, itulah Statoil. Statoil. Ya, yang berubah nama menjadi Equinor tahun 2018 ya. Oke. Statoil itu dulu punya beberapa lapangan, umumnya deep water. Deep water. Keahlian mereka tuh ya. Keahlian mereka deep water. Karena dulu saya waktu di Amerika juga, di mana saya tempat bekerja itu sahamnya juga dimiliki oleh perusahaan Norway. Ya. Jadi ada lapangan namanya Karama 12-13 sebelum saya balik ke Indonesia, itu sudah dikembalikan ke Indonesia karena tidak menemukan cadangan yang ekonomis. Karama ini. Karama, ya, itu di Sulawesi, bukan Sulawesi, di Makassar Strait, Selat Makassar. Kalau yang saya dengar itu ini di Maluku, yang disampaikan bahwa saya tidak merespon permintaan itu. Kalau di Maluku, Statoil itu punya lapangan namanya lapangan West Aru 1, West Aru 2. Ya. Kemudian ini deep water juga. Kemudian dia juga punya lapangan eksplorasi namanya Aru Thru kalau nggak salah, Aru Thru 1 itu juga di mana Maluku, di Maluku. Tahun 2016, akhir 2016 mereka selesai eksplorasi dan tidak menemukan cadangan yang ekonomis. Gagal jadi ya. Dikembalikan ke Indonesia. Jadi sudah kembali ke Indonesia di akhir 2016. Sementara saya baru menjabat Wamen itu tahun Oktober 2016. Dan rasanya pada saat itu karena baru menjabat dan sudah dikembalikan, saya nggak pernah berhubungan dengan Statoil. 2016 sudah selesai dan dikembalikan ke Republik Indonesia. Kalau yang saya lihat dari unggahan atau podcast ini mungkin dari Pak Dubesnya ya, Pak, dengan segala Todung, hormat, ya. Pak Todung baru diangkat jadi Dubes itu 2018. Sementara lapangan ini sudah selesai dikembalikan 2016. Jadi ada jeda waktu 2 tahun. Ya. Saya ingat benar Pak Todung bertemu saya di kantor. Waktu itu di kantor dari beliau yang datang. Iya, beliau datang. Nah, saya tidak ingat apakah saya diundang ke Norway untuk membahas yang blok yang sudah dikembalikan ini. Kan sudah 2 tahun jedanya. Biasanya kalau sudah dikembalikan udah selesai. Ya. Tidak ditemukan cadangan yang signifikan kali ya? Enggak, ekonomis. Ekonomis. Ya, ekonomis. Ya, karena bisa jadi volumenya. Ya. Jadi cadangan itu, kalau disebut cadangan itu cadangan yang berupa secara teknikal, ya, secara komersial. Jadi cadangan itu juga secara teknikal kalau dia ada, tapi tidak ada teknologi yang mampu mengolahnya, tetap tidak ekonomis. Ya. Kemudian secara komersial cadangan itu ada, tapi harga minyak rendah, tetap disebut nggak ekonomis. Yang ketiga, cadangan itu ada, jumlahnya nggak mencukupin, juga disebut tidak ekonomis. Jadi kita harus paham bahwa dalam oil and gas, kalau satu oil company menyerahkan kembali kepada Indonesia atau kepada pemiliknya, pasti ada 3 hal ini yang tidak terpenuhi. Teknologi nggak ketemu, volume yang tidak mencukupi, harga minyak atau cost yang terlalu mahal. Nah, yang mana saya nggak tahu, tapi silahkan dilihat di jejak digitalnya, kapan Statoil mengembalikan blok-blok deep waternya, baik itu di Makassar Strait, Selat Makassar, maupun di Maluku. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, pada saat itu saya sama Pak Jonan benar kita mencari investor, bahkan dengan diplomasi ya, kita dengan presiden kita ketemu dan kita menginginkan investasi atau investor tuh masuk ke sini. Jadi
saya mohon dengan segala hormat saya dengan Pak Todung ya, kalau benar waktu itu saya diundang saya nggak datang atau tidak merespon, saya tidak ingat. Tapi kalau itu pun terjadi mungkin apa ya yang kalau bicara tentang Blok Aru tadi udah selesai gitu ya. Saya mohon maaf lah ya gitu. Ya, tapi sampai sekarang Norway tidak ada yang masuk di investasi di energi Indonesia. Norway setelah tahun 2018 setelah beralih jadi Equinor, dia fokus ke Brazil dan ke North Sea. Oh, North Sea Belanda ya. North Sea di Inggris. Eropa Barat, ya. Itu dia fokus ke sana. Jadi kita juga tidak bisa menyalahkan bagaimana strategi oil company untuk kedepannya dia mau berinvest di mana. Memang kalau kita melihat ya di bisnis ini, sanctity of the contract. Bagaimana kita menghargai kontrak di sebuah negara. Yang kedua, bagaimana memberikan ruang fiskal, insentif agar investasi mereka itu terjamin dan menghasilkan uang. Yang ketiga itulah keamanan dari investasi. Keamanan itu benar physical security, bahwa fasilitas produksi mereka nggak diganggu. Dan 3 hal ini yang mereka butuhkan. Ya. Nah, pertanyaannya, mampu nggak kita? Ya, memberikan ruang fiskal yang cukup. 1, 2, 3 tadi ya. Ya, apalagi keamanan, sanctity kontrak. Kontraknya yang kita hargai sampai mereka berakhir. Udah, terakhir nih, apakah Indonesia masih menjadi tujuan investasi energi yang menarik untuk investor asing? Jawabannya 3 tadi balik. Kalau ada kontrak-kontrak kita di bidang pertambangan dan energi yang kita sendiri tidak menghargai itu, tiba-tiba diubah atau tiba-tiba ini masalah kepastian hukum. Kepastian hukum. Ya. Yang kedua, yakin nggak kita punya volumenya? Volume barangnya ada di sini. Nah, untuk mengatakan bahwa barang itu ada di sini nggak bisa tebak-tebakan. Harus lihat eksplorasi. Jadi orang tanya ke saya, Pak, ini kita masih punya oil nggak? Saya jawab, iya dan tidak. Loh, kok Bapak nggak yakin? Nggak yakin karena harus lihat eksplorasi. Nggak bisa lah tebak-tebakan. Kalau eksplorasi, mampu nggak kita memberi jaminan kepastian hukum, jaminan keamanan, ya? Dalam eksplorasi sekalipun. Dalam eksplorasi sekalipun, karena itu duit dia yang bukan duit negara. Berapa waktu eksplorasi? Nggak ada mungkin. Negara baru mendapatkan itu setelah produksi. Dan pengembalian investasi mereka setelah produksi. Di awal-awal mereka yang akan seberapa banyak kita memberikan kemudahan itu tadi. Termasuk dalam kemudahan investasi dan izin. Sebagai contoh. Kan kalau kita di international company, saya mau berinvestasi di Amerika atau di Indonesia. Saya bandingkan kan? Mana lebih menguntungkan? Coba. Di Shell Gas di Texas misalnya, berapa lama kita mendapatkan izin permit untuk melakukan drilling, pengeboran? Berapa lama? Kan PGN lewat Saka Energy itu punya lapangan Shell Gas di Texas. Dan saya waktu itu jadi komutnya PGN. Mereka ngedrill 2 minggu izin keluar. Sementara di sini. Ya. Dan Texas kan saya pernah tinggal di sana juga, benar itu ya. Sementara kita di sini 2 tahun belum tentu. Belum tentu. Nah, terus pertanyaan saya kembalikan, mampu nggak kita memberikan jaminan 3? Memberikan jaminan 3 plus itu tadi. 2 minggu benar, 2 minggu selesai. Larinya ke sana lagi. Baik, Pak Archandra Tahir, terima kasih. Luar biasa ini. Terima kasih atas undangannya. Semoga bermanfaat. Mau kemana lagi Pak Archandra? Ada lagi. Lagi sibuk ya gara-gara acara. Itulah wawancara saya dengan Pak mantan Wamen, mantan Menteri SDM Pak Dr. Archandra Tahar yang penuh dengan insightful. Ini baru sekali ini saya ngomong. Ini kalau mau tahu tentang energi, minyak, ini daging semua. Kita jumpa lagi dengan tamu saya yang hebat lainnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.